wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfiani, NIM T 2018-4012. Di sini saya akan membuat video tentang menggunakan media pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Hartono. Langsung saja kita simak videonya. Oke, kita masuk pada alat dan bahan. Di sini bahan-bahan dan alat yang perlu kita siapkan diantaranya yang pertama di bawah ini adalah kertas karton bekas. Nah, di sini kita juga memerlukan sampul buku kertas bekas juga nggak apa-apa, bisa digunakan. Ini kertas kartonnya kita bungkus dengan kertas sampul buku. Kita tutupi semuanya. Kemudian kita juga perlu menyiapkan kertas origami seperti ini. Lalu nanti kita gunting menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah spidol ini dan juga pensil untuk menulis materi. Kemudian selanjutnya adalah penggaris, kemudian ada solasi bening atau double tip juga bisa, dan kemudian lem. Selanjutnya adalah gunting untuk menggunting kertas ini. Kemudian adalah gambar. Gambar ini bisa kita ambil dari buku gambar atau buku anak-anak SD yang sudah tidak terpakai. Nah, kita oleskan pada kertas origami yang telah kita potong tadi. Kita oleskan secara merata supaya bisa merekat sempurna. Baik, setelah itu kita tempel kertas origami yang sudah kita tulis materi. Sebelumnya kita kasih lem terlebih dahulu, kemudian ditempel satu persatu pada kertas karton tadi. Kita tempel sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita tempel semua, kemudian kita akan tambah kertas warna-warni sebagai hiasan supaya lebih cantik. Kemudian ini bercak-bercak ini karena tadi saya terlalu banyak menaruh lem, jadinya mungkin sampai tembus ke kertas. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi medianya, dan untuk cara penggunaannya juga sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan contoh gambar yang telah kita gunting tadi, gambar dari sampul buku ataupun dari buku anak-anak yang sudah tidak terpakai. Di sini saya memakai gambar, contohnya saya mengambil gambar masjid, kemudian ikan, dan juga dokter. Nah, di sini untuk cara penggunaannya kita bisa membagi murid satu kelas ke dalam kelompok-kelompok besar, entah itu 3 atau 4, terserah kepada guru. Kemudian kita bisa menggunakan kertas ataupun sticky note mungkin untuk kita undi. Misalkan gambar nomor 1 adalah gambar tentang dokter, gambar nomor 2 adalah gambar tentang masjid. Kemudian gambar yang ketiga adalah tentang ikan. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan dan kemudian kita tulis nomor pada kertas. Kemudian kita undi perwakilan dari satu kelompok maju ke depan dan memilih nomor urutan yang telah kita undi. Kemudian jika misalkan kelompok A mendapat nomor 1 yaitu tentang dokter, maka kelompok A mendapatkan tugas sesuai dengan kartu nomor yang telah dipilih. Misalkan nomor 1 tentang dokter. Perintahnya adalah membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kata dokter. Nah, contoh kalimatnya adalah dokter memeriksa pasien di rumah sakit. Kemudian murid-murid diminta untuk mencari susunan
atau pola pada kalimat yang telah ditentukan. Misalkan, dokter adalah subjek, kemudian memeriksa adalah predikat, pasien adalah objek, dan di rumah sakit adalah keterangan tempat. Kemudian untuk yang kedua sama saja tentang masjid. Murid-murid diminta untuk mencari susunan pola kalimat yang telah ditentukan oleh guru. Misalkan kalimatnya adalah ayah pergi ke masjid. Nah, kemudian murid-murid diminta untuk mencari susunan pada kalimat yang telah disampaikan. Ayah adalah subjek, kemudian pergi adalah predikat, dan ke masjid adalah keterangan tempat. Nah, seperti itu untuk seterusnya. Kemudian sama juga untuk gambar yang ketiga adalah berupa ikan. Guru bisa menyusun atau menentukan kalimat sendiri, kemudian murid-murid tinggal menentukan susunan pola kalimatnya. Atau bisa juga dengan cara murid-murid diperintahkan untuk membuat kalimat sendiri dan kemudian mencari susunan pola kalimat yang telah dibuat sendiri. Nah, seperti itu ya cara penggunaannya. Jadi ini adalah media yang saya gunakan untuk materi mengenal 5 unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Keterangan ini dibagi menjadi 2, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Semoga apa yang dibuat ini bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.